kayunya warna hitam. Nggak bakal ada yang ambil. Kalau ada yang ngambil, terus orang sini gimana? Saya langsung shock karena setelah 7 jam melewati jalur off-road yang sangat berat, saya pikir akan bertemu dengan hutan yang lestari, hutan yang lebat, hutan primer begitu. Tapi ternyata malah secara tidak terduga kami dihadapkan pada sisa-sisa hasil pembalakan liar yang ditinggalkan karena terkena razia. Jumlahnya luar biasa banyak. Ini bahkan hitungan kasar saja kalau dipakai bangun rumah beberapa RW begitu masih sisa. Dan ternyata di dalam banyak hal yang lebih mengerikan lagi. Di bawah saya ini sebenarnya jurang dalam sekali, dan ini adalah jembatan yang dibuat oleh para pembalak liar agar bisa mengeluarkan kayu-kayu dari hutan ini. Ngeri banget. Segininya mereka agar bisa mengeluarkan kayu-kayu dari hutan ini. Tak heran, pohon-pohon besar di kawasan hutan ini jarang sekali. Karena kalau kita lihat jalur yang sudah ditinggalkan ini, jadi jalur pembalakan liar ini, sebenarnya panjang sekali. Kami coba trekking sekitar 3 hari lebih, tidak tembus. Jadi sangat jauh, sangat dalam masuk ke dalam kawasan hutan. Jadi jika dihitung sejak awal, ini adalah hari ketiga kami mengeksplorasi kawasan ini. Pada awalnya kami memang tidak menyadari bahwa jalur ini sebenarnya adalah jalur bekas illegal logging. Karena memang kehadiran kami di kawasan ini bukan untuk masalah pelestarian hutan ataupun patroli tentang kehutanan, melainkan kami hadir di sini untuk bekerja tapi di bidang lain. Jadi sebenarnya rekaman yang saya miliki ini adalah rekaman yang sifatnya random selama kami melakukan tugas kami di kawasan ini. Tetapi secara pribadi, karena saya memiliki concern pada pelestarian, terutama melalui jaringan ataupun komunitas peduli lingkungan Wild Water Indonesia, saya berpikir bahwa ini harus disebarluaskan agar menginspirasi ataupun menjadi perenungan bagi pihak-pihak lainnya dimanapun itu. Jadi singkat kata, ini sebenarnya penemuan tak terduga, tetapi secara pribadi saya ingin menyebarluaskan kondisi ini agar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa nyata memang ada, setidaknya di kawasan ini, bahwa pernah terjadi pembalakan liar skala mega. Tetapi untungnya memang ya tidak ada untungnya sebenarnya. Tapi intinya statusnya saat ini adalah bahwa pembalakan liar yang terjadi tersebut sudah dihentikan, karena saya mendapatkan info dari salah satu kru kami yang ikut bahwa pernah dilakukan razia besar-besaran di kawasan ini, sehingga aktivitas pembalakan liar yang dilakukan kemudian dihentikan.
Saya pernah mengunggah banyak sekali short ataupun reels tentang jalur ini di berbagai media sosial sebelumnya dan mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen dengan berbagai pendapat yang berbeda. Tetapi puji Tuhan bahwa semuanya, mayoritas audiens sangat menyayangkan bahwa masih terjadi hal seperti ini di pedalaman Kalimantan. Tetapi juga kami semua menyadari bahwa pembalakan liar ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibahas. Begitu kompleks, ada yang bilang sensitif, ruwet, rumit, dan lain sebagainya. Tetapi saya merasa bahwa ada harapan, kesadaran audiens ini luar biasa. Semoga memang termasuk ini juga harapan besar saya sendiri, hal-hal terkait deforestasi ini semakin kecil, semakin jarang terjadi, ataupun kalau bisa malah tidak terjadi sama sekali. Jadi unggahan saya ini dan juga semua yang terlibat dalam perjalanan ini yang notabene memang bukan dalam konteks untuk patroli hutan ataupun yang lainnya terkait bidang pelestarian kehutanan, semoga dapat dipahami bahwa ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap hutan di Kalimantan, karena saya menyadari hal-hal seperti ini juga sensitif. Saya khawatir kawan-kawan saya misalnya yang mendukung perjalanan ini masuk dalam frame begitu dan kemudian mendapatkan ataupun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di masa mendatang. Semoga tidak terjadi seperti itu. Semoga semua pihak bisa memahami bahwa ini adalah bentuk kepedulian kami akan kelestarian hutan di Kalimantan. Sekali lagi dengan mengingat bahwa memang banyak sekali hal yang terkait, begitu kompleks. Karena kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kuasa apapun terkait misalnya pengelolaan hutan, terkait kebijakan-kebijakan, juga tidak memiliki power apapun. Apa yang kami lakukan ini melalui unggahan ini adalah murni sebagai bentuk concern kepedulian kami atas kelestarian hutan yang ada. Harapan saya sangat sederhana sebenarnya kenapa saya mengunggah tentang adanya jalur bekas pembalakan liar ini. Setidaknya semoga menjadi renungan ataupun pembelajaran, bisa menjadi wacana kita bersama agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena kita semua memahami bahwa fungsi hutan atau keberadaan hutan yang lestari ini manfaatnya luar biasa untuk kehidupan kita semua. Di sini saya juga sekaligus menyampaikan respek kepada semua pihak yang juga concern atas kehutanan, atas kelestarian hutan, dan juga melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengemban tugas sebaik-baiknya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah melakukan razia adanya pembalakan liar ini sehingga tidak semakin masif masuk ke dalam hutan. Karena kembali saya ingat bahwa saat itu 3 hari kami trekking di kawasan ini dan jalur ini bahkan belum ketemu ujungnya. Artinya luar biasa sekali kawasan yang pernah dirambah, sangat luas, sangat jauh, dan bahkan sampai seperti ini. Medan apapun oleh para pembalak liar ini diakalin bagaimana caranya agar bisa membawa kayu-kayu ini dari dalam kawasan ini untuk keluar. Artinya skala eksploitasi yang terjadi saat itu sangat masif. Ini kelihatan sekali ya di shot ini. Sangat jarang pohon besar. Pohon besarnya sudah sangat jarang sekali. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah rekaman random, bagian dari petualangan kami
perjalanan kami ke pedalaman Kalimantan, karena kami sangat senang sekali berpetualang, sangat senang sekali berkegiatan di alam, dan kami merasa hal-hal seperti ini patut menjadi renungan kita bersama. Semoga hal-hal seperti ini, pembalakan liar, deforestasi, semakin jarang terjadi dan semoga hilang dari bumi pertiwi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam lestari.